Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang yang terhormat Bapak Rusli sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan bangunan jembatan. Di sini saya Farida Safarina dan teman saya Rizky Maulana Deta akan mempresentasikan tentang perancangan bangunan jembatan. Pendahuluan. Jembatan merupakan suatu struktur penting yang dibuat untuk menyeberangi suatu rintangan seperti jurang, sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan adalah struktur yang dibangun untuk melintasi rintangan fisik tanpa menutup jalan di bawahnya seperti badan air, lembah, atau jalan untuk tujuan memberikan jalan lintas di atas rintangan. Untuk perancangan jembatan yang akan dirancanakan adalah jembatan rangka baja Steel Truss Bridge. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Beban dan muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan pada batang-batang baja tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang titik buhul. Garis netral tiap-tiap batang yang bertemu pada titik buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja untuk menghindari timbulnya momen sekunder. Jembatan rangka baja ini menggunakan material baja sesuai dengan namanya. Next. Data perencanaan struktur jembatan rangka baja. Jenis jembatan, jembatan rangka baja, mutu material, baja 50, jumlah lajur ada 2, panjang bentang 45 meter, lebar jembatan 9 meter, tinggi jembatan 5 meter, tebal plat 30 cm, lebar plat 7 meter, aspal dan overlay 10 cm, lebar trotoar 1 meter, tinggi trotoar 30 cm. Profil dan material yang digunakan. 1. Material beton yang digunakan adalah beton mutu F-aksen C 30 MPa. 2. Material baja yang digunakan adalah baja mutu baja 50. 3. Area section untuk plat dengan ukuran tebal 30 cm. Frame section 1. Gelegar memanjang tengah menggunakan IWF 300 x 300 x 10 x 15. 2. Bracing atas menggunakan IWF 250 x 250 x 9 x 14. 3. Gelegar memanjang menggunakan IWF 400 x 400 x 13 x 21. 4. Gelegar melintang menggunakan IWF 800 x 300 x 13 x 24. L menggunakan L130 x 130 x 9 x 9. Bidang diagonal menggunakan IWF 800 x 300 x 14 x 26. Model jembatan. Pembebanan struktur pada jembatan. Beban permanen. Beban permanen ada beban berat sendiri atau MS yang dihitung adalah struktur rangka baja, struktur plat, dan plat trotoar. Menggunakan baja beton 30 MPa. Kiplat jembatan disari dengan baja beton kali 1 kali tebal plat, yaitu 30 kali 1 kali 0,2 meter, hasilnya 6 kN per meter. Kit trotoar dihitung dengan baja beton kali 1 kali tebal plat, yaitu 30 kali 1 kali 0,3 meter, hasilnya 9 kN per meter. Kit totalnya Kiplat jembatan ditambah kit trotoar 6 ditambah 9, hasilnya 15 kN per meter. Next. Beban mati tambahan atau utilitas MA. 1. Ada aspal dan overlay. Dicari dengan gamma dikali tebal aspal overlay dikali lebar plat.
22 kN per meter kubik kali 0,1 meter dikali 7 meter. Hasilnya 15,4 kN per meter. 2. Trotoar beton segmen. Gamma kali tebal trotoar kali 1 kali lebar per segmen, yaitu 22 kN per meter kubik dikali 0,3 dikali 1 dikali 5 meter, hasilnya 33 kN per meter. Kemudian ada railing menggunakan pipa diameter 3 dengan berat 0,0847 kN per meter dipasang 2 baris, yaitu rumusnya gamma kali 2 kali panjang jembatan sama dengan 10 join. 0,0847 kN per meter kali 2 kali 45 meter dibagi 10 join. Sama dengan 0,7623 kN per titik buhul. Next. C. Ada beban lalu lintas. Beban lalu lintas ada beban lajur D. Untuk jembatan bentang 55 meter, maka menggunakan persamaan BTR sebagai berikut. BTR sama dengan 9,0 dikali 0,5 ditambah 15 per L. Sama dengan 9,0 dikali 0,5 ditambah 15 per 45 sama dengan 7,5 kN per meter persegi. Beban garis terpusat atau BGT sebesar 49,0 kN per meter dikalikan dengan faktor beban dinamis atau FBD dengan nilai tergantung pada bentang jembatan. Maka dihitung beban garis terpusat atau BGT sama dengan 49 kN per meter ditambah 40% kali 49 kN per meter, yaitu 68,6 ton per meter. Next. Beban truk atau TT. Tabel faktor beban untuk beban T. Ada tipe beban yaitu transient, jembatan beton dengan keadaan batas layan 1,0, keadaan batas ultimate ada 1,8. Jembatan box girder baja dengan keadaan batas layan 1,0, keadaan batas ultimate 2,0. Pada perencanaan pembebanan jembatan, rangka baja yang direncanakan yaitu didapatkan hasil sebagai berikut. Menggunakan beban truk 500 kN dengan detail seperti gambar di atas, dimodelkan dengan FBD sebesar 38,75%. 1. Ada roda depan yaitu 25 kN ditambah 40% kali 25 yaitu 35 kN. Yang kedua ada roda tengah 112 kali 5 kN ditambah 40% kali 112,5 kN, hasilnya 157,5 kN. Roda belakang 112,5 kN ditambah 40% kali 112,5 kN, sama dengan 157,5 kN. C. Gaya rem atau TB. Pada perencanaan pembebanan jembatan rangka baja yang direncanakan yaitu didapatkan hasil sebagai berikut. Gaya rem 25% berat gandar sama dengan 25% kali 2 dikali 112,5 kN sama dengan 56,25 kN. 5% beban truk dan BTR sama dengan 5% kali TT ditambah 0,5 lebar perkerasan kali panjang kali BTR sama dengan 5% kali 500 kN ditambah 3,5 kali 45 kali 7,5 kN sama dengan 84,1 kN. Diambil nilai terbesar TB yaitu 84,1 kN. Kemudian dibagi jumlah gelagar
84,1 dibagi 7 hasilnya 12,01 kilonewton. D. Pembebanan untuk pejalan kaki atau TP. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Jika trotoar dapat dinaiki, maka beban pejalan kaki tidak perlu dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan. Jika ada kemungkinan trotoar berubah fungsi di masa depan, maka beban hidup kendaraan harus diterapkan pada jarak 250 mm dari tepi dalam parapat untuk perencanaan komponen jembatan lainnya. Dalam hal ini, faktor beban dinamis tidak perlu ditimbangkan. Pada perencanaan pembebanan jembatan rangka baja yang direncanakan yaitu didapatkan hasil berikut ini. Intensitas beban pejalan kaki sebesar 5 kPa atau TP sama dengan 5 kN per meter persegi. Selanjutnya, D. Ada aksi lingkungan. Yang pertama, menghitung beban angin pada struktur atau EWS diambil asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi jembatan di lokasi suburban. Yang kedua ada elevasi struktur dihitung dari permukaan air atau tanah yang nilainya adalah 10.000 mm. Dan yang ketiga ada V10 sama dengan VB sama dengan 90 km per jam. Yang keempat ada beban angin mengenai 30% dari area struktur rangka baja. Dengan kondisi permukaan hulu sama dengan suburban. Diketahui V0 sama dengan 17,6 km per jam, Z0 1000 mm, PDZ sama dengan 2,5 dikali V0 dikali V10 dibagi VB dikali LN dikali Z dibagi Z0. VDZ sama dengan 2,5 dikali 17,6 kali 90 dibagi 90 dikali LN dikali 10.000 dibagi 1.000. Yang didapatkan dengan hasil VDZ sama dengan 101 km per jam. Selanjutnya ada luas area beban angin. AB sama dengan 30% dikali 1A. LA ditambah LB dibagi 2 dikali H. 30% dikali nilai LA adalah 40 ditambah nilai LB adalah 45 dibagi 2 dikali nilai H adalah 5 yang hasilnya 70,75 meter kubik. Selanjutnya ada gaya angin horizontal pada bidang tekan. PEWT sama dengan AB dikali PDT dibagi L. Untuk nilai AB 70,75 dikali 3 dibagi luasnya adalah 45. Dengan hasil 4,72 kN per meter lebih besar 4,4 kN meter. Menurut SNI 1725/2016 pasal 9.6.1.1 untuk gaya angin horizontal pada bidang tekan tidak boleh diambil kurang dari 4,4 kN per meter. 4,72 dikali 45 dibagi 19 dengan hasil 11,18. Jadi EWS tekan per join dengan didapat hasil 17,91 kN. Selanjutnya ada gaya horizontal pada bidang hisap. Cara menghitungnya adalah PEWH EWH sama dengan
AB dikali PDH dibagi L. Untuk nilai AB adalah 70,75 dikali 1,5 dibagi 45. Sama dengan 2,36 kN lebih besar 2,2 kN. Menurut SNI 1725 2016 pasal 9.6.1.1 untuk gaya angin horizontal pada bidang hisap tidak boleh diambil kurang dari 2,2 kN, sama dengan 2,36 dikali 45 dibagi 19, hasilnya adalah 5,6 kN. Jadi EWS hisap per joinnya adalah 5,6 kN. Selanjutnya ada beban angin pada kendaraan atau EWL. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menurut sebesar 1,4 Newton mm. Maka nilai beban angin pada kendaraan sama dengan 1,46 Newton mm. Permodelan beban pada plat yaitu EWL sama dengan 1,46 dibagi lebar plat. 1,46 dibagi untuk lebar plat sendiri adalah 7 meter, yang hasilnya adalah 0,21 kN meter kubik. Selanjutnya ada temperatur merata atau EUN. Di sini ada tabel 18, itu mengenai temperatur jembatan rata-rata nominal. Temperatur minimum dan maksimum yang ditentukan dalam tabel 18 harus digunakan sebagai T-min design dan T maksimal design pada persamaan berikut. Temperatur maksimum rata-rata yaitu 40 derajat Celcius, untuk temperatur minimum rata-rata 15 derajat Celcius. Jadi AT sama dengan T max dikurangi T min. 40 dikurangi 15 dengan hasil 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan ini kita didapat dari SNI 2016. Komponen dan sambungan pada jembatan harus memenuhi persamaan satu untuk kombinasi beban-beban ekstrim seperti yang ditentukan pada setiap keadaan batas sebagai berikut. Selanjutnya ada hasil dari perancangan jembatan rangka baja kita, kelompok kita. Ini adalah hasil output steel, struktur desain. Kemudian ini adalah hasil bidang momen dari perancangan rangka jembatan kita. Kemudian ini adalah beban lintang. Dan yang terakhir ada beban aksial atau beban normal pada perancangan jembatan rangka baja desain kelompok kita. Silakan untuk Farida ditutup. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.